وأنت كيف حالكم يا ذكر ريزا؟ كيف حالك؟ Alhamdulillah بخير Ustaz. وكيف حالكم Ustaz؟ الحمد لله، أمسينا على فطرة الإسلام الإيمان. رحمة ديانا، كيف حالك أنت يا رحمة ديانا؟ Ustaz, Alhamdulillah, Ana bikhair. الحمد لله. طيب، الحمد لله. في هذه الليلة سندرس، ممكن سنقرأ آه نص من نصوص الكتاب الإتقان للسيوطي كما وزعنا من قبل. آه هل قرأتم النص الإتقان الذي لم نقرأ من قبل عن المفهوم والمنطق؟ Hal Quran, apakah sudah dibaca yang mafhum mantuk yang dulu saya screenshot itu? قرأت Ustaz. Taib, barakallah fi ya zikri. Wa rahmadiana, hal qara'ti anti anil mafhum wal mantuk, arsaltu ila majmu'ah grup. Ya zikri, fahimta wala la mafhum al mantuk, nasl qira'ah. Fahimta al makru? قليل Ustaz. Ini idan في قراءة في قراءة هذه النص تجد صعوبة الفهم، بعد صعوبة الفهم. نعم. نعم. هل تريد أن نبحث الآن ولا بعدين؟ نعم. المنطق ومفهوم Ustaz. نعم. أو الأحسن، ما رأيك؟ الأحسن نقرأ هذه النص معا سويا، أم نقرأ نصوص أخرى؟ آه، أظن أن نقرأ هذه النسخة Ustaz. الإتقان. طيب، مع انتظار بعض الإخوة الذي لم يدم هذه اللزوم، نحن نبطل الدرس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، هذه النص وزعنا من قبل، وزعنا في جروب، mungkin قبل أسبوع mungkin, sebelum seminggu yang lalu sudah kami share, نشرنا في مجموعة في جروب واتساب. آه، والآن نحن نبحث هذه النصوص، هذه القراءة. طيب، فضل ذكري، ممكن أنت تختار أي ما شئت من القراءة، من الفقرة، dari paragraf atau yang mana, atau dari atas. فضل. يمكن من الأول Ustaz. طيب، فضل من الموضوع. ابدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في منطوقه ومفهومه. مم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق فإن أفاد معنى. فإن، هذا إن شرطية. ما هو إن أخوات إن وكان نواصل؟ إن شرطية، إن لأن شاء إن دخل على الفعل. Karena kalau kalau setelahnya fi'il itu in, kalau setelahnya bisa fi'il bisa isim itu ida. hmm, Baik. فإن Inna, maaf, inna. Fa'in afada. فإن Ustaz.
Fa'in afada in. Oh, oke. Kalau setelah inna itu berarti isim. Kalau setelahnya fiil berarti in gitu. Itu salah satu ciri ya. Nah, salah membedakan in dan inna karena tidak ada sama harokatnya. Kalau kalau in itu sini fiil. Nah, kalau inna itu isim di sini. Ini untuk cirinya aja ya. Meskipun setelah in kadang juga ada isim in antum illa basyarun mislukum ya. Namun ini adalah pakem yang umum. Untuk in antum ini kan antum kan adalah isim sebenarnya. Tapi kan ada ayat in antum illa basyarun mislukum. Tapi umumnya in setelah in itu adalah fi'il. Karena nanti in di sini adalah in syartiyah sebagai syarat jika. Jika apa? Itu harus syaratnya. Ada lanjut. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص فالنص نحو فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة البقرة 196 وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا Binuduri. Nudur, ب- nudur, nudur. بندور النص Hmm. جدا في الكتاب والسنة وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد عليهم قال لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع أن إه- مع انحساب جهة التأويل والاحتمال وهذا وإن عز وصوله بودع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره من القرائن الحالية والمقالية انتهى. Baik. Intinya maksudnya gimana itu? Al-mantuk adalah sesuatu yang menunjuk eh, eh, s- satu lafaz yang menunjukkan kepadanya tentang posisi pembicaraan. Jadi ma dalla alaihi lafdu fi mahalin. Mungkin gini ya, ada beberapa teks-teks seperti yang kita bahas sekarang itu termasuk salah satu teks yang ketika kita terjemahkan letterlek itu susah untuk bisa memahamkan orang mendengar atau mungkin kita paham secara maksudnya itu gini. Sehingga mungkin beberapa saat kita perlu sebuah terjemah bebas lah gambarnya, terjemah inti pesannya apa. Yang saya tangkap, menonton nanti dikoreksi teman-teman. Madalla alaihi lafdu fi mahallin nutqi. Jadi eh, ma di sini makna yang ditunjukkan oleh lafaz, oleh kata. Seharusnya kan madalla alaihi lafdu. Di sini lafdu fa'ilnya adalah ma sesuatu. Ma di sini adalah mubtada, dalla itu khobar, alaihi rujuknya kepada ma, lafdu menjadi fa'il. Kalau kita letakkan satu-satu ya, jadi makna yang ditunjukkan oleh sebuah kata atau sebuah lafaz pada posisi tempat terucapnya teks, terucapnya kata, terucapnya teks. Binutki. Jadi gampangnya adalah mantuk ada sebuah makna yang tekstual lah gitu. Yang teksnya disebut ini langsung sudah terbayang, langsung itu.
Mantuk mudahnya ya, mudahnya mantuk itu seperti teks apa ya, makna yang terucap oleh teks, makna yang diucapkan oleh teks atau oleh kata itu di posisinya itu. Nah, nanti apa namanya, kebalikannya ataupun yang lain selain teks yang diucapkan oleh teks adalah mafhum. Yang dipahami dari tulisan teks itu apa pemahamannya? Baik pemahaman yang serupa atau sejajar, muafaqah atau mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Kemudian lanjut, intinya apa lanjut? Jika ia memfaedahkan makna yang tidak membawa sesuatu hal yang lain, maka ia termasuk kepada nas. Hmm. Contohnya, fasiyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kalian kembali. Itu semua berjumlah 10 yang sempurna. Ya. Dan sungguh telah dinukilkan dari kelompok mutakallimin, ahli kalam, bahwasanya mereka dengan eh, jarangnya Ya, langkah bicaranya. dengan jarangnya nas yang sangat jarang dalam kitab dan sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah. Hmm. Dan sungguh Imam Al-Haramain telah menyampaikan, dan selainnya dalam terkait penolakan terhadap ahli mutakalimin. Hmm. Eh, Imam Haramain berkata, karena tujuan dari nas yang mandiri dengan memfaedahkan makna secara Alaqab secara secara tegas, secara tegas, secara pasti ya. Terus secara pasti dengan inhisami, inhisami, inhisami apa Ustaz? inhisam inkito, jadi seakan-akan membatasi apa ya, menutup ya, menutup atau membatasi. Oh, Inhisam itu seakan-akan membatasi. dari kata hasem. Hasem itu pasti mirip mirip dengan kotok itu intihad. Jadi itu saja, atau menutup katanya. Menutup menutup arah arah takwil dan kemungkinan lain. Artinya ya sudah menyudahi. Inhisam dari kata hasem itu. Hasem itu masem atau bisa arti pasti, bisa arti inkito juga bisa arti. Mirip dengan inkito. Secara dengan pastinya arah takwil dan kemungkinan. Bukan, pasti. Tapi bukan pasti kalau lebih terjemahnya ya. Inhisam itu menutup celah atau menutup gapangannya gitu loh. Kalau ala Oh, qot'in tadi pasti, ala qot'in secara qot'i pasti, atau tadi untuk memaknainya apa secara tegas. secara tegas ya, boleh bisa. Tapi ma inhisam min jihati ta'wil ya. Ihtimal di sini eh, dia ingin menutup ataupun ya memutusnya misalkan memutus kemungkinan makna takwil maupun arah-arah makna kemungkinan yang lainnya. Inhisam dari kata hasm. Tapi kalau dia pasti ini dimaknai pasti nanti akan nggak matching dengan jihad itu inhisam. Meskipun artinya inkitok juga, inkitok yang memutus arah-arah biar tidak dimaknai secara takwil maupun dimaknai secara ihtimal kemungkinan makna lainnya gitu. Bisa ditangkap kan ya? Ini Insya Allah. tujuan dari tujuan nas yang mana kan
mantuk itu ada pertama nas tadi ya. Ketika sebuah kata memberikan makna yang tidak dimungkinkan makna selain makna itu, la yahtamilu ghairuhu. Artinya sederhananya ada sebuah kata yang punya makna itu saja, tidak memiliki kemungkinan makna lainnya. Maka pemaknaan itu dinamai konsep nas, mantuk secara nas. Ya. Ya, contohnya ini, puasa 3 hari, ketika haji 7 hari, ketika pulang itu 10. Ini sudah nggak bisa dimaknai, ditakwil atau diarahkan ke makna-makna lain. Ya udah itu aja gitu. Sehingga yang dimaksud oleh Imam Haramin di sini, ya tujuannya nas itu biar biar makna itu bisa berdiri sendiri, nggak butuh makna yang kedua, opsi kedua, ketiga gitu. Ketika memberi makna kata tersebut secara pasti, secara tegas gitu. Dan juga inhisami jadi takwil wal ihtimal, ingin menutup kemungkinan atau menutup arah-arah atau opsi-opsi pentakwilan atau opsi makna lainnya, kemungkinan makna. Sudah? Lanjut, Ustaz. Ya, tinggal juga lagi. Dan hal ini jika hasilnya bagus atau mulia dengan eh, Azza itu bisa artinya sulit ya, sulit, langka atau sulit. sulit. Jika eh, hasilnya sulit, Mendapatkannya ya, mendapatkan lebih tepatnya. Mendapatkan makna nas itu sulit. jika mendapatkan eh, makna itu sulit, lewat isi Liwat isyagi dengan apa namanya, dengan asal tercetaknya bentuk kata. Nanti wadok itu kan bilwati, kalau teman-teman pernah belajar nahwu apa al-jurmiyah, itu kan wadok di secara tercetaknya kata, tersecara asal kata. Siap. Jadi apakah makna ini maknanya apa secara asli kata, awal kata dibuat ini apa gitu. Maka rodan ila, maka tertolak terhadap bahasa. rodan karena rodan karena ya ini nih maf'ul aja deh. Kenapa dikembalikan kepada sigo atau bentuk kata? Karena dikembalikan kepada logo. Maka fama aksaru, Maka yang mayoritas dari karinah-karinah eh, haliyah dan mangkoliyah. jadi kalau sulit kan ketika berbicara sebuah kata, kemudian kata itu seperti 3 hari, dalam haji 7 hari. 7 hari apa? 7 nih harinya kan nggak ada. 7, 7 ketika pulang. Ini kan semuanya sudah tidak memiliki makna lain, berarti makna nas. Nah, kalau seperti makna nas ini tidak susah ditemukan, pemaknaan mas ini susah didapatkan dengan cara mengembalikan ataupun melihat asal tercetaknya makna secara bahasa, dikembalikan ke bahasa, maka mayoritas itu dikembalikan kepada indikator secara haliah, konteks atau kondisi teks itu, maupun secara apa yang terucap. Jadi dikembalikan kepada siak siak itu, siak apa namanya, kalimat utuhnya seperti apa, utuhnya seperti apa. Contohnya ini, utuhnya kan semuanya, kalau kita membaca secara langsung, 3 puasa 3 hari, di haji 7, ketika kalian pulang itu 10, sudah genap 10. Itu kan sudah jelas, nggak perlu makna opsi yang kedua yang lain-lain itu. Maka itu dinamai nas. Di makna yang sudah terucap, diucapkan oleh teks itu sudah tidak memungkinkan opsi makna-makna lain gitu. Ini bisa ditangkap ya mungkin teman-teman yang lain. Insya Allah, Ustaz. Nah, ini memang pembahasan agak ya, irisan ini ulumul Quran yang irisannya dengan usul fikih ini. Pernah belajar ini mungkin teman-teman.
Silakan, mungkin teman yang lain mau baca yang mana, silakan pilih, nggak apa-apa. Paragraf yang mana? Mas siapa ini? Nggak kelihatan namanya ya, karena share screen. Silakan. Lanjutin aja boleh. Ada yang lain? Mungkin mau membaca atau mungkin teman-teman yang lain punya teks yang ingin dibaca, silakan, nggak apa-apa. Teks yang sudah dipunyai di rumah, share screen, bolehlah Halo, untuk menguji. Mungkin enggak. halo. Ya, Apa suara saya terdengar? iya, ya, terdengar Kak Isa. Gimana Kak Isa, mau baca yang mana? Lanjut aja nggak apa. Saya belum Lanjut, terlalu paham. belum terlalu paham tadi ya? Halo? Ya betul Ustadz, belum terlalu paham Ustadz. Baik. Ini memang pemahaman yang perlu, apa ya, penalaran yang perlu perlu lebih dalam lagi, karena mantuk dan mahum salah satu pembahasan yang cukup harus mengerti kadai memang. Intinya mantuk itu adalah makna yang bisa dipahami, ditunjukkan oleh sebuah kata, itu kata yang terucap, kata yang disebutkan, dan itu urutannya itu ada 4. Ini nggak terlalu berat ini ya bahasan ini. Yang pertama nas, yang pertama nas, yang kedua zahir, yang kedua takwil, yang kedua zahir, yang ketiga takwil. Mungkin cukup 3 dulu ya, 3 itu. Ada yang mau baca atau Anda? Seperti masih bingung ya. Yang nas, pemaknaan secara nas itu ketika satu kata atau kalimat dalam teks atau lafaz itu tidak memiliki makna kedua, makna ketiga, makna-makna yang lain. Jadi mau nggak mau artinya ya itu saja, itu. Ya sudah, puasa ini, ayat ini yang saya kotakin itu ya puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang. Itu 10 pas, artinya puasa 10 hari secara penuh. Itu tidak bisa ditakwil, diarahkan ke pemaknaan lain, kemungkinan makna-makna lain. Itu ya. Mungkin langsung saya coba bacakan ini aja, contoh yang paling mudah ini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kan tahu ayatnya Al-Baqarah 222. Apa maknanya wala taqrabun hatta yathurna, Kak Isa? Isa. Janganlah kalian mendekatinya para Mm-mm. perempuan, hingga mereka bersuci. Jangan mendekati. Mendekati kan fiil kan? Fiil apa? Ya, Fiil apa ini? iya, nahi, Fiil apa? nahi, nahi, Fiil, fiil nahi, fiil larangan kan? Jangan mendekati. Berarti kan ada larangan di situ. Nahi. Nahi mungkar nahi. Jangan mendekati. Bahasa Al-Quran kan harus jangan mendekati mereka. Mereka di sini adalah perempuan istri-istri. Nisa ukum hartul lakum fa'tu hartakum anas itu. Bukan ini ya. Wala taqrabun ya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Ini kan ayat ini berbicara tentang yas'alunaka 'anil mahid. Perempuan-perempuan ketika haid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Maka hindarilah, jauhilah wanita-wanita fil wala ta'zilun fa'tazilun nisa fil mahid, ketika mereka haid maka hindari. Wala taqrabuhunna lah di sini lanjutannya. Wala taqrabuhunna, jangan mendekati perempuan
ketika haid tadi, hatta yadhurna, sampai apa Kak Irsa? Sampai mereka bersuci. Sampai mereka Bersuci. suci atau Bersuci. bersuci? Su- eh, su- bersuci. Oke ya. Pembahasan kita itu nanti di sini. Pembahasan ini mantuk ini di sini. Di kata yadhurna ini. Apakah diartikan suci atau bersuci gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kan tadi ada nas. Yang kedua konsep dohir. Jadi mantuk itu ada yang kedua, dohir. Dohir itu apa? Ini kedua ini ya, pemaknaannya, cara pemaknaan kedua, dohir. Dohir itu jika suatu kata memberikan makna, tapi ma'ah timali ghairihi ihtimalan marjuh. Coba Kak, siapa yang mau menerjemahkan ini? Suara saya Gimana? putus-putus. Enggak, coba kedengaran. Coba Kak, coba. Ma'ah timal, Hah? Silakan. Oh, jika dia Hmm. membawa atau menunjukkan suatu makna yang selainnya Mm-mm. dengan membawa makna yang lemah. Ya, artinya ringkasnya dohir, pemaknaan secara dohir itu adalah suatu kata memberikan makna, tapi dia juga memungkinkan makna selain makna situ. Berarti ini ada makna A, ada selain makna A, berarti makna B. Suatu kata ini kan atof au di sini atof balik atau atof itu atof ke in afada maknan layah tamil ini. Au in afada maknan ketika sebuah kata nyambung ke sini, ma'ahtimali ketika sebuah kata memberikan makna ma'ahtimali ghairihi dengan kemungkinan makna selain makna tadi. Berarti makna A sudah punya makna A, tapi dia mungkin juga punya makna B, memungkinkan makna selain. Tapi kemungkinan itu kemungkinan yang marju. Marju bisa diartikan lemah, marju bisa diartikan tidak unggul. Artinya B ini sebenarnya marju, tidak unggul. Oke, kembali ke contoh tadi yang baca Kak Isa. Jangan mendekati wanita ketika haid. Mendekati ini artinya ya menggauli bagi suami istri ya sampai mereka yadhurna. Nah, kata yadhurna ini mau dimaknai zahir. Ini contoh dari zahir yadhur. Nah, di sini coba ada yang mau maknai ini. Ini saya kotakin ini. Silakan. Mungkin bagi yang perempuan, coba-coba. Sesungguhnya dikatakan secara terpisah kita Ini kita itu terputusnya darah atau berhentinya darah maksudnya. terhentinya darah sama dengan eh, yaitu suci untuk wudhu dan mandi. Oh, yang dan sesungguhnya dikatakan bahwa terputusnya darah itu adalah suci untuk wudhu dan mandi. Mm-mm. Maka makna yang kedua, yang maksudnya adalah al-ghusl Azhar. adalah Mm-mm. lebih zahir, lebih jelas. Mm-mm. Azhar lebih jelas. Paham nggak maksudnya ini? Gimana berarti memaknai ayat tadi dengan keterangan ini? Berarti
Tohara di sini maksudnya mandi. Kan dikembalikan yang tadi. Ada opsi A, ada opsi B, gitu kan. Makna A atau makna B kemungkinan. Makna A-nya yang gosel, makna B-nya yang wudhu. Mungkin ada pemahaman lain mungkin dari Kak siapa yang sudah join? Nggak kelihatan namanya ini. Sebentar, saya mungkin gabung. Silakan. Yang lain? Mungkin Kak tadi siapa? Dikri? Mungkin yang lemah sama yang kuat tadi, Ustaz. Gimana? Kalau yang pemaknaan lemah itu yang suci, kalau yang kuat itu wudhu dan mandi. Mungkin ada yang memahami lain? Kak Nila Majaya? Atau Kak Rahmadiana? Baik. Kalau nggak ada yang dia ya. Eh ini sebagaimana saya terangkan tadi bahwa makna pemaknaan zahir ini ada dua makna A dan makna B. Di teks yang saya kotakin di sini ingin menjelaskan penafsiran yadhurna. Fa'innahu yuqalu lil inqita'i tuhrun. Fa'innahu sesungguhnya di sini dhamir sya'an. Yuqalu tuhrun. Tuhrun di sini naibul fa'il. Suci itu yuqalu diungkapkan, diucapkan lil inqita untuk makna terputusnya darah. Artinya ketika darah terputus atau darah berhenti, sudah tidak keluar lagi, itu maknanya dia suci. Artinya yadhurna di sini juga bisa makna yang A, gampangnya makna yang A adalah ketika darah sudah tidak keluar lagi. Sampai di sini paham? Kata yadhurna, jangan mendekati perempuan nisa. Kata yadhurna sampai perempuan itu darah haidnya inkito, terputus, berhenti. Jadi yadhurna dimaknai inkito udam, terputusnya darah ataupun berhentinya darah. Itu makna A. Paham di sini? Halo? Paham, Ustaz? Paham, Ustaz? Makna A. Itu makna A ya. Kemudian lanjutkan. Walil wudu'i wal ghusli. Ini atop baliknya sama inkito. Ai wa yuqalu tuhrun lil wudu'i. Tuhrun juga dimaknai diungkapkan untuk makna wudhu. Kalau kita mungkin di toharoh, di mana-mana, di fikih itu kan toharoh kan ada wudhu, ada ghusl. Artinya makna kedua dari B atau makna B ini adalah wudhu wal ghusl. Bisa nangkap nggak? Jadi yadhurna ini ada dua opsi makna. Pertama, jangan mendekati wanita atau istri itu sampai mereka darahnya berhenti. Incitok ini. A. Berarti kalau darah sudah berhenti, boleh didekati, boleh digauli istri itu. Tapi kalau makna B, makna pemaknaan secara zahir, karena ihtimalan merjuan yang bernama, jangan mendekati istri sampai mereka itu mandi kemudian wudhu. Ini beda nggak
pemaknaan A sama B? Beda, Ustaz. Kak Beda. Elsa, Kak Nilai Mazaya, Beda, Ustaz. Kak ya. Bisa ditangkap ini? Iya, beda, Ustaz. Bisa ya. Kak Yana, berarti antara makna A dan makna B ini makna A darah berhenti dan makna sampai mandi. Kalau makna B berarti boleh digauli sampai sudah mandi, sudah wudhu. Kalau makna A, dia boleh digauli belum mandi nggak apa-apa, pokoknya sudah berhenti. Itu ya. Makanya dari usul fikih ini atau usul konsep pemakna zahir ini beda pendapat, silang pendapat para mazhab-mazhab fikih. Mayoritas kita selesaikan dulu teksnya ini. Wa huwa fi tsani adhar. Dan makna tuhurun ini, suci yadhurna ini ketika menggunakan asani, makna yang kedua, apa makna kedua yang B ini, wudhu dan ghusl, itu adhar lebih jelas. Karena lebih zahir. Karena ada wasiman A, makna B. Gitu ya. Nah ini dampaknya pemaknaan berbeda ini, perbedaan opsi A, opsi B, marju ini juga berdampak pada silang pendapat mazhab 4 fikih. Apa itu? Kalau kita rujuk ke beberapa literatur fikih, bahwa mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mayoritas mazhab lainnya itu memaknai bahwa perempuan yang sudah yang head itu tidak boleh digauli sampai dia benar-benar sudah mandi, sudah mandi. Berarti kalau masih berhenti tok masih belum boleh. Itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab mayoritas yang selain itu. Yang beda sendiri adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memaknai makna A, makna inkito. Sehingga dalam mazhab Hanafi, ketika perempuan istri haid, kemudian dia belum mandi, sudah berhenti darahnya, dia boleh takrobuhuna itu, dekati atau digauli itu. Itu ya. Ini bisa dijelas nggak makna zahir ini? Jelas, Ustaz. Gimana? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Jelas, Ustaz. Yadhurna dan yatohana. Kalau teman-teman membaca kiroat, tahu ilmu kiroat ya, kiroat sab'ah maupun kiroat asyroh, itu juga berbeda. Di kata yadhurna ini berbeda. Mayoritas membaca yadhurna ini sebagaimana tertulis di sini, yadhurna. Ada yang membaca yatoharna. Jadi toknya itu ditasdid. Jadi gini. Yatoharna. Ini kan tulisannya sama, cuman beda di sini ada tas ini. Yatoharna. Tulisannya sama, beda. Wazannya juga beda fiilnya. Yafta'ilna, yatoharna. Yatoharna. Ya, yang membaca yatoharna itu beberapa riwayat kiroat seperti Syu'bah, Hamzah, Al-Kisai, Kholaf itu membaca yatoharna. Sedangkan yang lain bacaan kita yathurun. Ada yang memaknai yatoharna itu ya artinya harus sampai wudhu dan bersuci itu. Hanya di sini ada silang pendapat mengenai hal demikian, baik secara pemahaman fikihnya maupun kiroatnya juga cara bacanya berbeda. Oke? Gimana teman-teman? Mau lanjut atau cukup? Ustaz, Gimana? Ustaz mau bertanya. Yang zohir ini itu pembagian dari mantuk itu gimana? Ya, Atau zahir ini pembagi dari mantuk. ya, Dari mantuk itu pasti yang awal pasti nas.
Jadi setiap makna itu, setiap kata kan pasti punya makna tunggal, makna satu. Sederhananya gitu. Dan tidak ada kemungkinan makna lainnya. Berarti nas. Itu ya. Setiap kata itu pasti punya makna tunggal, makna sendiri-sendiri lah. Makna yang sudah dibawa dari dia kata itu sudah dibuat. Itu berarti nas. Dan tidak memungkinkan makna yang lainnya, udah. Nggak ada kemungkinan. Ketika ada kemungkinan makna lain, dan makna lain itu sebenarnya kurang marju atau kurang berbobot atau kurang unggul atau lemah, maka itu pemaknaan dohir ketika mengambil kemungkinan opsi kedua yang makna marju itu ya. Tapi kemudian kalau ada makna opsi lain, makna yang kurang kuat atau kurang unggul, ini yang takwil ini ya. Takwil itu ada dialihkan ke makna lain karena ada sebuah dalil. Makna yang kurang kuat sebenarnya, marju atau kurang unggul, lemah gitu ya. Contohnya di sini adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Kalau memaknai ini apa adanya sebagaimana mantuk yang diucapkan, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kalau memahami ini, kebersamaan Allah bersama kita tuh kebersamaan apa? Bersama orang, kalau bersama itu dekat atau jauh? Dekat. Dekat ya, bersama kok. Nah, yang dekat dengan Allah, kedekatan Allah kita tuh kedekatan secara zat atau secara apa gitu. Makanya di sini Imam Suyuti menegaskan di sini, fa innahu yastahilu hamlul ma'iyyati 'alal qurbi bidzat. Menurut Imam Suyuti, mustahil memaknai atau membawa makna kebersamaan ma'iyyah ini pada kedekatan secara zat. Artinya, kalau dimaknai Allah dekat dengan kita zatnya, berarti Allah terikat oleh tempat tuh. Padahal Allah tidak bisa terikat oleh ruang maupun waktu kan. Allah qadim dan sebagainya. Nah, lalu beliau menjelaskan fata'ayyana sorfu an dzalik, maka perlu diarahkan atau dipalingkan dari makna dekat secara zatnya. Kebersamaan Allah itu karena Allah nggak bisa dibatasi oleh tempat. Kalau dimanapun kalian berada, berarti kan kita nggak di sini. Maksudnya kita nggak di sana, berarti Allah nggak ada di sana dong bersama kita. Nanti kan khawatir ada muncul pemahaman bahwa Allah itu tidak ada di sana, adanya di sini. Lah itu kan menjadi sebuah hal yang secara pemahaman akidah itu problem dalam ahlus sunnah ya. Maka perlu sorfu ya, dipalingkan. Wa hamluhu 'alal qudrati wal ilmi wa 'alal hifdzi wal Suti, maka perlu diarahkan pemaknaannya tadi, pemaknaan kebersamaan ini pada kekuasaan Allah, ilmu Allah, penjagaan Allah, kemudian juga merawatnya ataupun mempeliharanya Allah. Artinya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu pemeliharaan Allah, penjagaan Allah itu selalu bersama kalian. Ilmu Allah itu tahu dimanapun kalian berada. Karena ada dalil ini bukan dalil Al-Quran, dalil ada indikator. Gimana ini? Semoga bisa ditangkap ya. Agak. Gimana? Insya Allah, Ustaz. Ustaz mau tanya Ustaz, Ya. kalau yang di atas tadi Ustaz, yang fa innahu yuqalu lil inqita tahurun walil wudu.
Itu kenapa pakai li, Ustaz? Nah, untuk menegaskan di sini biar tahu atofnya ke lil inkito. Nanti apa namanya, biar tidak terjadi tawahum. Tawahum itu salah paham. Nanti khawatir atofnya ke tuhurun, meskipun tuhurun di sini nggak pakai al ya. Jadi untuk benar-benar biar jelas gitu bahwa meskipun mengulangi huruf lil wudhu di sini, ini atof kan menyambungkan ke kata sebelumnya. Seakan-akan fa innahu yuqalu lil inqita'i tuhurun wa yuqalu tuhurun lil wudhu wa yuqalu lil wudhu. Jadi tuhurun di sini adalah subjek. Suci itu disebut untuk makna terputusnya darah. Dan wa yuqalu, dan tuhurun itu diucapkan untuk makna wudhu dan ghusl, mandi. Seakan-akan di sini ada wawu itu penyambung wa yuqalu tuhurun lil wudhu. Jadi kan nyambung gitu ya Pak Rahman. Baik. Ini kalau mafhum agak mudah ya. Lebih karena ini pemahaman secara bukan yang diucapkan. Kalian sudah bacanya sudah sampai sini, mafhum belum? Karena ini sering disampaikan mungkin istilah yang mungkin sering kita dengarkan nantinya, ataupun kalian sudah pernah mendengar. Tentang mafhum sudah dibaca? Kalau baca aja udah, Ustaz, tapi belum semua paham. Baik. Udah 23 ya. Baik, secara ringkasnya aja ya. Mafhum ini adalah opsi kedua. Maksudnya bukan opsi kedua ya. Lawan, jadi dikatakan lawan. Jadi ada dua jenis tadi kan. Ada mafhum, ada mantuk. Kalau mantuk itu makna yang diucapkan, yang terucap oleh teks atau yang disampaikan oleh teks secara teks itu, secara kata itu. Sedangkan mafhum madalla alaihi lafdhu la fi mahallin nutqi. Makna yang ditunjukkan oleh kata bukan pada posisi atau tempat terucapnya teks itu. Artinya maknanya ini diambil dari bukan dari teks luaran itu, tapi dari pemahaman konteksnya. Nah, mudahnya ya, ini sebenarnya bukan penerjemahan yang final, artinya untuk memudahkan itu mafhum itu konteks, makna konteksnya itu. Ini ya. Dan mafhum ini ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum kan artinya sesuatu yang dipahami dari teks. Makna yang dipahami dari teks. Kalau mantuk, makna yang diucapkan oleh teks. Jadi kata nato kalau letternya gitu. Mafhum muwafaqah, makna yang difahami. Kan mafhum difahami, muwafaqah yang sesuai. Yang cocok untuk muwafaqah. Ada mafhum mukhalafah, pemahaman atau yang dipahami mukhalafah sebaliknya. Mukhalafah sebaliknya. Lawannya atau sebaliknya mukhalafah. Ada dua. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah itu ma yuafiku hukmuhu al-mantuqah. Jadi makna yang secara hukum, secara pemaknaannya itu sesuai dengan terucap oleh teks, yang terucap oleh teks. Contohnya gini, fa in kana aula, jika makna pemahaman itu, makna mafhum itu lebih utama, lebih parah, lebih sangat, maka disebut dengan fahwar khitab. Kadalalati fala takul lahuma ufin ala tahrimid dorbi. Seperti makna, dalalah bisa dikatakan makna aja. Seperti pemaknaan lafaz atau ayat Al-Isra 23. Fala takul lahuma uf.
Artinya apa? Fala taqul lahuma uff. Kak Isa, Kak siapa tadi? Kak Rahma Diana. Maka janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang Maka jangan mengucap atau ngomong untuk kepada kedua orang tua, lahuma kepada keduanya, maksudnya kepada mereka berdua adalah orang tua, ups atau cuy atau apalah pokoknya ucapan yang semisal seperti itu. Nah, pemaknaan ayat ini pemaknaannya ayat ini dimaknai dengan ala tahrimi dzarbi. Tahrimi keharaman memukul. Nah, ini kan di sini ayat fala taqul lahuma ini yang dilarang apa? Kan jangan mengucap. Yang dilarang apa? Nggak boleh ngomong uf. Tapi mencoba menafsirkan, memaknai ayat fala taqul lahuma uf dengan konsep mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah akhirnya apa? Memaknai fala taqul lahuma tidak boleh mengucap uf itu dimaknai dengan keharaman. Karena kan larangan kan haram berarti kan. Keharaman memukul. Menurut kakak semua di sini, teman-teman di sini, mengucap mengucap cuih kepada orang tua dengan memukul kepada orang tua, lebih parah mana? Lebih sangat parah mana? lebih parah memukul. Lebih parah memukul. Karena itu fisik. Kalau itu kan verbal. Fisik lebih menyakitkan. Bahkan aula kan lebih parah. Li'annahu asyad ini lebih parah. Lebih parah. Artinya kan setara, memahami. Jadi kalau fala taqul lahuma ufin dimaknai dengan jangan kalian mengucap uf kepada kedua orang tua. Itu pemaknaan mantuk tadi. Pemaknaan mantuk itu yang diucapkan oleh teks itu. Tapi kalau memaknai ayat fala taqul lahuma dimaknai sebagai larangan untuk memukul kepada orang tua, itu penafsiran atau pemaknaan mafhum muwafaqah. Bisa ditangkap nggak, teman-teman? Insyaallah, Ustaz. Oh, ini berarti larangan tentang memukul orang tua. Mana? Ini fala taqul lahuma uf. Loh kan ayatnya artinya fala taqul lahuma uf kan nggak boleh ngucap. Nah, ini mafhum, pemahaman yang tidak diucapkan tidak dalam posisi mahalin nutki, lafi mahalin nutki, bukan dalam yang diucapkan teks, tapi mafhum gitu. Pemahaman di balik teks itu. Apa di balik teks? Ya, kalau nggak boleh ngucap apalagi memukul, berarti dilarang juga. Gitu ya. Ini yang aula, yang awal kitab. Ada yang setara, musawian. Musawian itu sejajar atau setara. Disebut sebagai lahnal kitab ini. Contohnya langsung contoh ya. Kadala lati innal ladina ya'kulun amwal yatama dzulman. Seperti memaknai ayat An-Nisa 10 ini. Ini coba artinya apa ini? Innal ladina ya'kulun dzulman. Silakan. Secara mantumnya seperti apa? Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim Dzulman itu adalah tindakan yang zalim. secara zalim ya. Makannya itu secara zalim gitu ya. Kalau makannya secara zalim, jadi makannya secara sewenang-wenang, bukan makan secara haknya ya. Makan anak itu secara sewenang-wenang. Itu kan pemaknaan secara mantuk, secara teks yang diucapkan oleh teks. Nah, kadala lati innal ladzina ya'kuluna amwal yatama ala tahrimil ikhrab. Memaknai ayat ini tadi ala tahrimil ikhrab untuk atau pemaknaannya untuk pengharaman ihraq. Ihraq itu artinya apa? Ahraqa yuhriku ihraqan, Membakar. harik, membakar. Keharaman membakar harta anak yatim. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Berarti kan makan
artinya pemaknaan secara mantuk nggak boleh makan harta anak yatim secara sewenang-wenang. Kemudian dimaknai secara mafhum muwafaqah, tidak boleh membakar harta benda anak yatim. Haram, nggak boleh. Kan sama saja. Kenapa sama saja? Karena karena ini setara sama. Membakar ini sama, li'anahu musawin sama, lil akli setara sama untuk makan. Makan itu ya menghabiskan, membakar yang menghabiskan fil itlaq. Berusaha menghabiskan. Sama-sama menghabiskan. Satunya dikonsumsi dengan makan, satunya dibakar. Kan sama-sama habis. Itu ya. Bisa ditangkap ini? Mengenai secara mafhum. Ini mafhum muwafaqah ya, yang sama, yang cocok, yang sesuai gitu. Sebaliknya ada yang mukhalafah, memahami mafhumnya itu kebalikannya. Ma yukhalifu hukmu al-mantuqah. Jadi pemaknaan yang berseberangan ataupun berlawanan dengan makna secara mantuk, secara terucap oleh teks itu. Contoh ini ya. Ayat ini Al-Hujurat ayat 6 apa maksudnya? Inja akum Jika datang kepadamu orang fasik dengan sebuah berita, maka bertabayunlah. Ini berarti pemaknaan tadi, pemaknaan secara mantuk kan? Pemaknaan atau penafsiran atau pemaknaan Mas Zikri, Kak Zikri tadi kan? Pemaknaan secara mantuk yang diucapkan teks. Jika seorang fasik datang kepada kalian, binabain membawa berita, membawa informasi, maka tabayunlah, klarifikasilah, karena dia fasik. Mafhumnya, pemahaman berarti pemahaman secara mukhalafahnya, secara kebalikannya. Berarti kebalikannya gimana? Berarti anagul fasik, orang yang tidak fasik. Kalau tadi fasik ya, fasik bawa berita, bawa informasi, datang kepada kita, maka klarifikasi. Kebalikannya, berarti orang yang tidak fasik, la yajibut tabayyunu fi khabarihi. Orang yang tidak fasik tidak wajib, la yajibu tidak wajib, atabayunu untuk klarifikasi, untuk tabayun fi khabarihi dalam berita ataupun informasi kabar yang dia bawa. Kalau fasik, orang fasik membawa informasi, maka kita harus klarifikasi, benar nggak ini? Kalau nggak fasik, ya enggak, kan pemahaman sebaliknya gitu. Mafhum mukhalafah pemahaman sebaliknya. Bisa nangkap nggak? Pemahaman sebaliknya. Kalau fasik, itu klarifikasi. Kalau nggak fasik ya berarti nggak klarifikasi gitu loh. Seperti logika tuh, main logika sebaliknya gitu loh. Logika terbalik gitu gampangannya. Saya mau tanya, Iya, gimana? yang menentukan nanti ini apa ayat ini tuh bisa dimaknai misalnya mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah itu apa bisa dimaknai keduanya atau bisa salah satunya? Dan kalau misalnya dimaknai itu bisa ijtihad kita sendiri atau harus ada kaidah-kaidah yang misalnya mengikuti mufasir yang ada atau gimana sih? Tentu untuk memaknai atau menafsirkan itu tidak lepas dari kaidah. Karena ini kan yang kita bahas atau mafhum mantuk itu kan termasuk dari salah satu kaidah tafsir dan kaidah usul fikih yang untuk menggali hukum atau menafsiri maknai ya. Jadi ini memang ada rambu-rambunya juga. Tentu di situ nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan. Di akhirnya ada juga kejelasan, ada beberapa penjelasan bahwa ulama berbeda pendapat. Apakah mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah ini bisa dijadikan sebagai argumentasi ataupun pendapat penafsiran. Itu banyak pendapat, silang pendapat di situ. Ada yang menggunakan, ada yang enggak gitu ya.
Artinya ya ini semua sifatnya berupaya merumuskan sebuah kaidah untuk apa ya, produk tafsir. Produk tafsir kan tentu relatif ya, artinya bisa digunakan bisa enggak gitu. Kita sebab ijtihad juga kalau kita menggunakannya. Tapi kalau nanti ada beberapa rambu-rambu syarat-syarat tertentu nanti yang coba digariskan oleh ulama biar tidak terlalu ya semua kan tentu ada batasnya ya. Minimal kita tahu ini dulu, paham dulu bahwa ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah gitu. Biasanya syarat-syarat itu untuk mengecualikan yang tidak bisa digunakan. Biasanya pengecualian itu kan ada sedikit, gitu kan. Dari kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Kaidah apapun, kaidah fikih, kaidah tafsir, dan sebagainya mesti ada pengecualian. Itu ya. Baik, Ustaz. Baik. Contoh yang lain ini. Atau udah cukup nih, teman-teman? Udah siapa? Ini wes yang tauhid nih ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Innama ilahukumullah. Tuhan kalian hanya Allah. Berarti selain Allah Bukan Tuhan. bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu. Selain Allah bukan Tuhan. Iya karena butuh hanya kepadamu kami menyembah. Berarti kalau nggak kepadamu, nggak kepadamu, selain kamu, berarti kita akan menyembah. Ini mudahnya yang hasr ini ya. Ayat ini ini kan ada beberapa keterangan yang nggak saya sebutkan ya, biar nggak bingung tadi ya. Ada sifat, ada syarat, ada goyah, ada hasr. Hasr ini pembatasan hanya artinya. Kalau goyah itu hingga sampai gitu ya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini ayat berbicara tentang talak 3 ya. Fala tahillu, maka seorang wanita tidak halal lahu bagi suami yang mentalak 3, suaminya yang mentalak 3, mimba setelah jatuhnya talak 3 tadi, hatta tankiha zaujan ghairah. Atau tolak bain ya, tolak bain gitu ya. Talak 3 tolak bain. Hatta tankiha tidak halal lagi setelah itu, setelahnya hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita itu, wanita yang atau istri tadi menikahi zaujan, suami ghairahu, selain yang pertama yang mentalak bain tadi, sampai menikah dengan suami lain. Berarti pemahaman sebaliknya sampai menikahi. Kalau sudah nih, makanya di sini maksudnya mafhumnya fa idza nakahathu tahillu lil awali bi syartihi. Artinya pemahaman sebaliknya, ketika atau jika wanita yang ditalak 3 tadi sudah menikahi laki-laki selain suaminya, maka tahillulil awal. Wanita itu menjadi halal lagi bagi suami yang pertama. Dan membalik pemahaman itu. Kalau sudah sampai menikahi. Kalau sudah berarti ya halal lagi. Padahal tadi kan tidak halal. Itu. Kalau ini syarat, jika istri-istri yang ditalak itu ulati hamlin, sedang mengandung, sedang hamil, fa'anfiku alaihim, maka wajib kalian nafkailah mereka. Berarti pemahaman sebaliknya, berarti istri yang tidak hamil, istri yang dicerai tapi tidak hamil, la yajibul infaku, berarti nggak wajib dinafkahi. Pemahamannya gitu. Al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan tertentu yang diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti pemahaman sebaliknya, haji pada bulan-bulan yang tidak diketahui selain itu, selain Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
berarti fala yasihul ihram bihi fi ghairiha. Tidak sah niat ihram untuk haji selain di bulan Asyurul Ma'lumat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Seperti itu. Gimana? Cukup memusingkan atau gimana ini, Pak? Mudah-mudahan tidak ya. Kalau Gimana? belum yang itu Ustaz, yang syarat terus goyah asar itu gimana? Wow, baik. Keterangan ini ya. Saya sengaja tadi tidak menghandle atau tidak memberikan biar tidak Atau apa ya, biar tidak ngomong bingung sebenarnya. Tapi kalau ini kalau apa saya pertebal lagi keterangan ini. Ini maksudnya ada beberapa tadi kan di sini mafhum mukhalafah itu ada beberapa macam ya. Nah, ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah sifat, yang kedua syarat, yang kedua ghoyah, yang sudah asal. Yang pertama sifat. Baik sifat itu sifatnya apa? Ya ini. Fasik. Fasik kan sifat. Fasik adalah orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus secara terus-menerus atau dosa besar. Nah, berarti lawan dari sifat fasik apa? Lawan dari sifat fasik apa? Ya nggak fasik gitu loh. Lawan dari mukhalafahnya ya nggak fasik gitu. Berarti yang nggak fasik gimana? Ya nggak wajib tabayun. Jadi titik berangkat untuk memahami logika terbaliknya itu. Gitu ya, titik berangkat untuk memahami logika terbaliknya. Itu sifat ya. Contoh yang ini al-hajju asyurul ma'lumat itu pemahaman sifat yang lain. Jadi kan naat sifat, ada naat kan sifat, ada hal. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalian tuh jangan langsung bersetubuh dengan istri-istri kalian. Wa antum aqifun, dan kalian aqifun sedang iktikaf di masjid. Antum aqifuna fil masjid di sini adalah sifat. Sifat adalah halan dalam keadaan kondisi itikaf. Kalau kondisi itikaf maka nggak boleh menggauli istri. Berarti kalau nggak itikaf, pemahaman sebaliknya gimana? Berarti kalau nggak itikaf di masjid, boleh. Itu kan? Boleh tubashiruhunna. Nanti sifat ketika beriktikaf, kondisi, hal ketika. Atau dhorof itu kan kata keterangan. Kata keterangan itu kata keterangan waktu, kata keterangan tempat gitu ya. Yang keterangan waktu adalah haji itu pada bulan-bulan tertentu. Kan ini sifat bulan-bulan tertentu. Kalau nggak di bulan-bulan tertentu, berarti ya hajinya nggak sah. Fadkurullah indal masyaril haram. Kalian berzikirlah kepada Allah ketika di tanah masyaril haram. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Artinya ketika tidak di Masjidil Haram, tidak dianjurkan, diperintahkan sebagaimana ketika haji ya, konteksnya kan haji. Jadi yang dibaliknya adalah sifat atau penjelasan ketika kondisi di dhorof. Dhorof itu kata keterangan waktu atau tempat, ini tempat. Kalau nggak di Masjidil Haram, masyair, Arafah, Muzdalifah, Mina, para jamaah haji itu tidak terlalu dianjurkan untuk zikirnya ini. Atau adat ini jumlah bilangan. Fajlidum samaninal jalda. Maka cambuklah mereka 80 cambukan. Samanina 80 cambukan. Artinya 80 cambukan apa pemahaman sebaliknya? Ya, kalau nggak 80 ya berarti tidak lebih, tidak kurang. La aqal wala aksar. Tidak kurang, tidak lebih. Ya 80 pemahaman sebaliknya. Kalau berarti nggak boleh pencampukan itu tidak selain 80. Kalau 80 campurnya ya 80. Kalau
Enggak 80 berarti tidak memerintah, tidak mematuhi perintah ini. Ya, sifat menyifati bilangan, tempat, waktu, di kondisi, ini sifat gitu ya. Kalau syarat ini syarat ya syarat, berangkatnya dari syarat. Jika istri itu hamil, ketika istri dicalon kita hamil, maka wajib menafkahi mereka. Sebaliknya, pemahaman sebaliknya, dengan jika syaratnya, jika istri ketika yang ditalak itu tidak hamil, maka ada jikanya ini. Maunya ada jikanya itu, berangkat dari jikanya. Oh ya, ini kan artinya sampai ataupun kata sehingga ya. Ada kata kata ini kata goya. Intinya ini. Wanita yang sudah ditalak bain tidak halal bagi suaminya setelah itu sampai menikahi suami lainnya. Berarti kalau sampai menikahi lainnya, lah, kalau sudah menikahi lainnya, lah, ini titik tekannya. Kata kasar itu membatasi. Kalau dalam ilmu balaghah di bahasa Arab ilmu balaghah ya, hasr itu cirinya adalah rumusnya ada 2. Sebenarnya ada 3 ya. 3 hasr itu ada 3 rumus. 3 rumus. Atau saya di sini aja nggak apa-apa lah kalau buka lagi. 3 rumus. Yang pertama adalah nafi. Tahu nafi ya? Nafi itu tidak menafikan. Plus ilah, kecuali. Ketika ada nafi baik la, baik ma, la dan sebagainya. Kemudian setelahnya ada ilah, itu hasar, pembatasan. Pembatasan itu berarti kan memaknai hanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan hanya Allah. Innama juga sama. Rumus kedua innama. Di ada, di balaghah ada innama. Innama artinya sesungguhnya atau hanya saja. Ini hanya juga pembatasan. Berarti sesungguhnya Tuhan kalian hanya Allah. Berarti kan membatasi Tuhannya hanya. Kalau memaknai hasar itu. Yang ketiga, rumus ketiga adalah takdimu mahakum ta'khir. Mendahulukan yang harusnya di akhir. Atau kebalik gitu ya. Harusnya di akhir awal, yang di awal malah di akhir. Tukar. Contohnya yang lain nih. Iya karena butuh. Kami menyembah kepadamu. Kalau di Nahwu ya, mungkin barangkali kalian atau mungkin Nahwu kan kalau di Indonesia dulu lah, itu kan SPO, subjek, predikat, objek gitu ya. Kalau di bahasa Arab itu kan fiil, kata kerja, fa'il, subjek, maf'ul, objek. Nah, di sini iya karena butuh, iyaka di sini ini posisinya adalah maf'ul. Maf'ul itu posisinya harus ketiga kan. Lumrahnya, harusnya. Dia kan harusnya di akhir, tapi dia ditakdim, diawalkan. Sehingga urutannya menjadi maf'ul plus fi'il fa'il. Plus fi'il plus fa'il. Jadi maf'ul yang umumnya harusnya belakang di sini, maf'ul ini. Ini diawalkan. Pengajuan atau dibalik gitu. Nah, pembalikan ini memiliki makna hasar. Makna membatasi hanya. Berarti iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu. Begitupun kalau Anda mengatakan iyyaka uhibbu dengan uhibbuka itu beda. Uhibbuka, uhibbuki itu artinya ya aku cinta kamu. Aku cinta kamu bisa cinta kamu, cinta dia dan sebagainya. Gak dibatasi cintanya. Tapi kalau iyyaka uhibbu hanya kepadamu aku cinta. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Ini membalik gitu ya. Iyaka di sini maf'ul. Maf'ul itu objek. Na'budu
kami menyembah. Begitupun ilallah itu syarun. Tuh syarun kan artinya kalian digiring. Kalian digiring itu kemana? Ilallah. Nah, secara pemaknaan kan digiring dulu baru digiring ke. Tapi ini ke Allah kalian digiring. Ilat harusnya lumrahnya ya. Tusyaruna ilallah, kalian digiring kepada Allah. Tapi di sini yang di akhir malah didahulukan ilallahi tusyarun. Ilaihi rojiun, hanya kepadanya kembali. Ilaihi rojiun. Umumnya rojiuna ilah. Roja'a ilah. Roja'a itu pulang atau kembali. Ilah pulang ke, bukan ke pulang, bukan kembali. Ketika dibalik artinya membatasi ilah. Nah, kembali ke mafhum mukhalafah ini. Ini kan cuma membahas hasar aja nih ya. Kembali ke hasar ini bahwa titik tekannya adalah untuk membatasi pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya untuk membatasi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah bukan Tuhan. Inama ilahukumullah. Sungguhnya Tuhan kalian hanya Allah. Berarti ya selain Allah ya bukan Tuhan. Wallahu wal waliyu. Allah dialah yang mengurus, mengurus, maha mengatur. Berarti selain Allah nggak bisa mengatur-ngatur. Ilallah itu syarun, ilallah itu syarun. Hanya kepada Allah kalian digiring ataupun di mahsyar dipulangkan, dikembalikan. Berarti bukan pulang itu bukan kepada selain Allah. Kalau selain Allah bukan pulang gitu. Iya kan na'budu berarti selain Allah kita tidak na'budu, tidak beribadah. Itu ya. Mohon maaf ini sudah menyita waktu lebih setengah jam nih ya. Ini sudah ditangkap Kak. Siapa tadi yang nanya? Insya Allah, Ustaz. Siapa Kak? Kak Esa ya? Insya Allah, Ustaz. Gimana yang lain Kak Nila, Kak Yana, Kak Zikri? Insya Allah senang Berat gak sekali nih? Kalau berat ya? Ustaz. Ya? Kalau saya pribadi sih mungkin nangkep banget itu tidak, tapi mendengarnya aja kayak oh iya, udah banyak yang bertambah Ustadz ilmunya. Oh ya, baik-baik. Maaf ya, mungkin terlalu loncat ini untuk Kak Yana ya. Mungkin yang lain Kak Lila Mbak Zaya? Tuh, Aman Ustadz. aman ya? Baiklah. Ya, mungkin pada hari ini mungkin kita belajar bahasa Arab sekaligus bahasa apa namanya ya, kaidah penafsiran gitu ya, ulumul Quran, sehingga tahu bahwa tidak asal memaknai berarti oh gini ya. Cara coba memaknai teks Al-Quran itu tentu ada aturannya, ada kaidahnya, itu tidak asal. Mungkin itu yang bisa kita sharing pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas semuanya. Cukup ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Ubil kitab Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.